Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video ini, saya akan membahas salah satu metode yang sangat penting dalam manajemen produksi, yaitu job costing. Sebelum kita memasuki video pembelajaran, ada pun poin-poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pengertian, kedua karakteristik, ketiga pendekatan biaya, keempat dokumen yang dibutuhkan, kelima adapun 7 langkah penetapan, dan yang terakhir contoh soal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama. Apa itu job costing? Job costing adalah metode perhitungan harga pokok produksi di mana produk yang dihasilkan didasarkan pada pesanan dari pelanggan. Produk yang dihasilkan akan bervariasi dan memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Penerapan job costing memungkinkan perusahaan melacak biaya material, tenaga kerja, dan juga overhead secara akurat. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh job costing. Yang pertama, perhitungan harga pokok dihitung untuk setiap pesanan atas produk ataupun jasa dan dilakukan setelah produk yang dipesan selesai. Kedua, biaya produksi dibagi dalam dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung atau bahan baku dan tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung, biasa disebut dengan overhead. Ketiga, harga pokok produksi persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah harga pokok dengan jumlah unit yang dipesan. Keempat, biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya, sedangkan biaya overhead dibebankan berdasarkan alokasi atau tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pendekatan biaya. Dalam konteks akuntansi biaya, terdapat dua pendekatan yang sering digunakan, yaitu biaya aktual dan juga biaya normal. Biaya aktual mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tingkat biaya tidak langsung aktual dikalikan jumlah aktual dari basis alokasi biaya. Sedangkan biaya normal mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tingkat biaya tidak langsung yang dianggarkan dikalikan jumlah aktual dari basis alokasi biaya. Jika dirangkum, biaya aktual dan biaya normal dapat dibedakan berdasarkan biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Untuk biaya aktual langsung, tarif biaya langsung aktual dikali kuantitas aktual masukan biaya langsung. Sedangkan biaya aktual tidak langsung, tarif biaya tidak langsung aktual dikali jumlah aktual dasar pengalokasian biaya. Sedangkan biaya normal langsung, tarif biaya langsung aktual dikali kuantitas aktual masukan biaya langsung. Sedangkan biaya normal tidak langsung, tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan dikali kuantitas aktual dasar pengalokasian biaya. Selanjutnya yaitu dokumen yang dibutuhkan. Dalam pembuatan job costing, kita membutuhkan beberapa dokumen, yaitu job sheet yang berfungsi untuk menentukan gaji karyawan, material requisition yang berfungsi untuk meminta bahan baku dan pencatatan persediaan, dan labor time sheet yang berisi rincian jam kerja karyawan. Jadi kalau kita mau membuat job costing, kita memerlukan 3 dokumen. Selanjutnya yaitu 7 langkah penetapan job costing. Jadi kalau kita mau membuat job costing, kita memiliki langkah-langkah, yaitu yang pertama, identifikasi job yang merupakan objek biaya. Kedua, identifikasi biaya langsung yang terdapat dalam job. Ketiga, pilih basis alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Keempat, identifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap basis alokasi biaya. Kelima, hitung biaya per unit
dari setiap basis alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Keenam, hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan untuk job. Ketujuh, hitung total biaya dengan cara menambahkan semua biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Selanjutnya yaitu contoh soal. Saya akan memberikan contoh soal mengenai job costing. Diketahui PT Sinar Mentari menggunakan normal job costing system untuk operasional pabriknya. Job costing system tersebut memiliki dua biaya langsung, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Perusahaan juga memiliki biaya tidak langsung yang dialokasikan berdasarkan jam kerja mesin, di mana biaya tidak langsung yang dianggarkan sebesar Rp4.500.000 dengan jam kerja mesin yang dianggarkan sebesar 180 jam. Selama bulan Oktober, biaya yang berkaitan dengan job XYZ adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung senilai Rp200.000, biaya tenaga kerja langsung senilai Rp100.000, dan jam kerja mesin selama 10 jam. Pertanyaannya, berapa total biaya yang dikeluarkan oleh PT Sinar Mentari untuk memproduksi job XYZ? Mari kita bahas. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas menggunakan 7 langkah penetapan job costing. Nah, yang pertama kita dapat mengidentifikasi job yang merupakan objek biaya yang kita ketahui pada soal tadi, yaitu job yang akan kita kerjakan yaitu job XYZ. Nah, selanjutnya kita dapat mengidentifikasikan biaya langsung yang terdapat dalam job, di mana job yang pada soal tadi kita mengetahui bahwa bahan baku langsung itu memiliki biaya sebesar Rp200.000 dan juga tenaga kerja langsung itu memiliki biaya sebesar Rp100.000. Nah, selanjutnya kita dapat memilih basis alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Nah, pada soal tadi yang kita ketahui yaitu jam kerja mesin. Nah, selanjutnya kita dapat mengidentifikasikan biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap basis alokasi biaya. Nah, pada soal tadi yang kita ketahui yaitu biaya tidak langsungnya itu sebesar Rp4.500.000. Nah, setelah itu kita menghitung biaya per unit dari setiap basis alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Nah, di mana itu ada pembagian yaitu budget manufacturing overhead senilai Rp4.500.000. Nah, kita bagi dengan budget machine house selama 180 jam. Nah, dari pembagian tersebut kita mendapatkan Rp25.000. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan untuk job, di mana tingkat alokasi yang dianggarkan dikali aktivitas basis aktual untuk pekerjaan. Jadi pada soal tadi kita memiliki 10 jam dan kita kali dengan 25.000, di mana kita mendapatkannya dari pembagian budget manufacturing overhead dan juga budget machine house. Nah, dari 10 jam dikali dengan Rp25.000, kita mendapatkan Rp250.000. Nah, setelah itu kita dapat menghitung total biaya dengan cara menambahkan semua biaya langsung dan biaya tidak langsung. Di mana kita memiliki direct material sebesar Rp200.000, direct labor sebesar Rp100.000, manufacturing overhead sebesar Rp250.000. Jadi total biaya pada job kali ini, job XYZ, yaitu Rp550.000. Baiklah, kita sudah berada di akhir video, di mana dalam video tadi kita sudah membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian, karakteristik, pendekatan biaya, dokumen yang dibutuhkan, 7 langkah penetapan, dan juga contoh soal. Di mana contoh soal tadi kita sudah membahas juga, maka video ini kita akhiri. Demikian penjelasan tentang job costing. Jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.